Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimani Allah yakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah azza wajalla mempertemukan kembali kita pada satu majelis yang sangat mulia, majelis yang penuh dengan barokah, masjid penuh dengan sakinah, majelis yang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat dari tempat kita kajian hingga menjulang ke langit, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas adab thalibul ilm yang ke-8. Kita sudah banyak membahas tentang adab-adab thalibul ilm, dan kita masuk ke-8, yaitu nashrul ilmi wa ta'limihi, atau boleh nashrul ilmi wa ta'limuhu, yaitu menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Ceritanya ini yang jelas, ini kan adab thalibul ilm, yaitu adab dari seorang penuntut ilmu, sahibul ilm, orang yang sudah memiliki ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Yaitu ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah, ya, yang hubungan dengan din, dengan syar'i. Maka kewajiban kita setelah mendapatkannya yaitu menyebarkannya dan mengajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik itu tentunya mereka yang harus diajari dengan cara hikmah, diajari dengan mau'idhah hasanah, maupun diajari dengan jidal alatihiyah ahsan. Tapi yang jelas kita punya tanggung jawab. Dan ini sudah konsekuensi dari awal kita sudah masuk ke sebuah tempat belajar, kita masuk pesantren, masuk kuliah, kita memilih fakultas sarjana pendidikan Islam, magister pendidikan Islam, doktor pendidikan Islam, atau sarjana syariah, sarjana usuluddin, ya konsekuensinya kita memang dari awal sudah mempersiapkan diri. Setelah kita mendapatkan ilmu-ilmu syar'i, kita siap untuk menyebarkannya. Tentunya ketika kita sudah selesai menjadi magister ekonomi Islam, menjadi doktor ekonomi Islam, menjadi magister pendidikan Islam, doktor pendidikan Islam, doktor syariah, doktor apalagi tadi usuluddin, ya. Lihat cita-cita kita ya harus menjadi dai, penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang ada di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan doktor pendidikan Islam, doktor syariah, doktor usuluddin, doktor ekonomi Islam, kemudian cita-citanya pengen menjadi owner perusahaan, ya, manufaktur apa begitu, ekspor impor barang tambang, ya bolehlah ada satu di antara ratusan atau bahkan ribuan dokter-dokter syariah, dokter-dokter usuluddin yang memiliki cita-cita itu dan pas untuk itu. Tapi kalau semuanya setelah mengenyam pendidikan pesantren, ya, banyak mengambil ilmu-ilmu syar'i, kemudian cita-citanya justru menjadi owner perusahaan ekspor impor, ya ini jadi masalah. Berarti
tadi cita-cita apa namanya dari awal dan tanggung jawab dia sebagai seorang pemegang ilmu syar'i ini patut dipertanyakan. Ya, bukan berarti kita nggak boleh kaya dan nggak boleh punya perusahaan, tetapi itu bukan satu hal yang lazim untuk orang-orang yang memang dari awal sudah menuntut ilmu syar'i. Itu tentunya mereka yang ada di ITS, mereka yang ada di ITB, mereka yang ada IPB, mereka yang ada di Undip, ya, dengan tentunya apa namanya jurusan-jurusan mereka yang bersifat duniawi, ya. Baik. Di sini disampaikan bahwa minal adab al wajibah ala thalibil ilmi asyari, salah satu adab yang wajib untuk ditunaikan bagi mereka thalibul ilm setelah mendapatkan ilmu, berarti dia menjadi sahibul ilm atau alim, atau katakanlah dalam istilah lain dikatakan oleh masyarakat sebagai ulama, yaitu ayan syurul ilma bainan nas, menyebarkan ilmu di antara umat, di antara manusia. Kita tahu bahwa masyarakat kita ada dalam kepungan kejahiliahan, dan obat paling mujarab itu adalah ilmu. Kewajiban kita menyampaikan kepada mereka sesuai dengan kadar kemampuan kita, dengan sesuai kadar posisi kita. Dan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala yaktumuhu anhum, tidak boleh ngumpetin ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyampaikan balighu anni walau ayah. Walaupun kita hanya hafal satu ayat, paham satu ayat, sampaikan. Walaupun kita masih menyimpan ilmu, walaupun satu ayat, segera sampaikan. Nanti ditanyakan, apa pengetahuan antum, apa yang antum sudah dapatkan di pesantren, di perkuliahan, sudah disampaikan belum? Itu masih ada satu ayat yang belum disampaikan. Balighu anni walau ayah wala yaktumuhu anhum wala yabkhalu bih, dan jangan pelit. Jadikan itu kesempatan untuk dakwah. Kalau ada orang yang meminta kita untuk menyampaikan ceramah, untuk menyampaikan apa namanya nasihat, dan kita katakan tidak selamanya bahwa dakwah itu dalam bentuk ceramah. Kita punya buku di rumah banyak banget, majalah-majalah Islami banyak banget, belum pernah kita baca, kita mungkin belum ada niat untuk membacanya. Alangkah baiknya itu juga biar dibaca oleh orang lain yang haus ilmu, yang terkadang dalam tanda petik masih pelit untuk mengeluarkan uangnya membeli buku atau membeli majalah Islam. Banyak uangnya, belanja dari pagi sampai malam, tetapi untuk belanja buku Islam terkadang masih berat, belum terbuka hatinya untuk ini. Boleh jadi dengan kita rangsang, dikasih buku kecil, dikasih kartu dakwah, dikasih majalah Islami, walaupun oleh kita memang juga belum sempat dibaca, atau kayaknya nggak bakalan sempat dibaca, habis banyak Pak Ustadz, gitu ya. Itu boleh bagikan. Atau kalau memang tidak demikian, ketika ada orang yang bertanya dan kita tahu persis karena itu masalah-masalah yang ringan di dalam agama Islam, sampaikan jawabannya. Yang kayak gini boleh enggak? Enggak boleh. Yang kayak begini boleh enggak? Boleh. Ini halal enggak? Halal. Ini haram enggak? Haram. Itu disampaikan saat ada orang bertanya. Boleh jadi kita tidak dengan cara berceramah, apalagi mereka yang memiliki kemampuan untuk khitobah, untuk ceramah. Pak Ustadz, besok kami punya hajat, mau walimah, tapi sampai saat ini tapi kami percaya sama Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Kalau Ustadz tidak keberatan, kami mohon untuk bisa menjadi khotib atau menyampaikan khutbah nikah, ya silakan, enggak sulit kok ya, kita pelajari saja. Yang sering masyarakat umum itu butuhkan itu apa? Menjadi khutbah, menjadi khotib, ya. Ini bisa dilakukan. Ini sama Ustadz kita juga sudah dibuatkan nih khutbah Jumat setahun semua. Miliki ini. Sewaktu-waktu ada orang yang meminta kita untuk menjadi khotib, kita sudah siap. Ya, kemudian biasanya ada walimah khitan, ada walimah
urus apa walimah pernikahan, silakan, itu dipelajari yang sering dipakai. Pengajian RT, pengajian RW, pengajian apa namanya masjid setempat, musola setempat. Ya, kita nggak boleh pelit. Saya sebenarnya bukan pelit Pak Ustadz, saya ngedek-dek kalau menyampaikan latihan. Kita sudah banyak dapat ilmunya, ya ini nggak boleh ngedek lagi, latihan. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Dan modal utama itu bukan kepiawaian kita di dalam menyampaikan. Yang pertama, apa yang kita sampaikan adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang memberikan asar, insya Allah. Bukan kepintaran kita menyampaikan ceramah. Boleh jadi orang takjub saat kita menyampaikan ceramah, masya Allah kayak siapa gitu kan. Tetapi asar terhadap mat'u nggak ada. Kenapa? Ya boleh jadi keikhlasan kita kurang. Ada yang biasa-biasa, datar, flat gitu, kayak TV-TV zaman sekarang, tapi masya Allah begitu ngena begitu. Ada yang kayak gitu. Mungkin karena keikhlasan dia melebihi orang yang pandai berceramah. Ini harus dipahami itu ya. Atau membuat halakoh-halakoh kecil karena nggak berani Pak Ustadz kalau di depan 100 orang, ya udah 10 orang. 10 masih nggak berani, 3 orang nggak apa-apa. Atau satu face to face, apple to apple, silakan, nggak ada masalah itu. Baik. Faqad hadarallahu subhanahu min kitmanil ilmi. Allah Subhanahu wa taala mentahdzir, memberikan celaan, wa tawa'ada, dan memberikan ancaman alaihi bil uqubah untuk orang-orang yang mengumpetkan apa namanya? Menyimpan dan pelit terhadap ilmu. Dengan apa? Dengan siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yaktumuna ma anzalallah, maaf, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang apa tadi? Menyembunyikan ya, ma anzalna minal bayyinat, apa yang telah turun dari kami dari al-bayyinat, hujah-hujah yang nyata dalam Al-Quran, wal huda, dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah dia paham, dia dapatkan, pelajari ya, dia sembunyikan dari manusia, ulaika, mereka yal anuhumullahu, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yal anuhumul lainun, dan dia akan dilaknat oleh siapa saja dan apa saja yang melaknat mereka. Ini sangat berbanding berbalik, apa berbanding ya. Itu dengan mereka yang mau nasrul ilmi. Kita tahu ya, mereka yang belajar kemudian atau mereka yang mengajarkan, mereka akan di sepanjang jalan semua yang ada di sekitarnya memintakan ampun kepada orang tersebut, yusalluna, mereka memberikan apa namanya sholawat, doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menyebarkan ilmu. Berbeda dengan orang yang menyembuhkan ilmu, mereka akan dilaknat oleh siapa saja. Yang pertama tentunya Allah Subhanahu wa taala melaknat dia, dan yang lain makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang ditentukan untuk melaknat mereka, melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Nih, makanya ketika ada tugas-tugas dakwah, ini juga kita harus siap setiap saat. Angka yang harus selalu kita sediakan untuk ajakan dan instruksi dakwah adalah 86. Siap ya untuk bergerak dan berbuat. Wa qala subhanahu amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam bitablighil ilmi alladzi uhiyallahu bihi ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman seraya memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu yang telah diwahyukan kepadanya, ya ayyuhar rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa yang telah diturunkan
oleh Tuhanmu, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, kalau engkau tidak lakukan berarti engkau belum menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjamin, Allah menjaga engkau dari perbuatan jelek manusia. Kita orang-orang pewaris para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga diperintahkan kepada kita untuk menyampaikan apa yang telah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak, berarti kita tidak amanah dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Takut? Nggak usah takut. Allah sudah jamin. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan jaga kalian, jaga engkau dari gangguan manusia. Dan masya Allah, alhamdulillah, para dai jarang sekali mendapatkan rintangan, ya, dalam artian yang sampai membinasakan. Walaupun ada saja ujian, tetapi insya Allah ujian itu akan berlalu, ya, bersamaan dengan tekad kita, bersamaan dengan azam kita, dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah menjamin untuk senantiasa menolong mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas. Maka wajib bagi thalibul ilm untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat, kepada umat, kepada manusia secara umum. Wa tadhkirihim bi umuri dunyahum, atau bi umuri dinihim, tadi salah, mengingatkan mereka tentang perkara-perkara agama mereka. Salat mereka seperti apa, aurat mereka seperti apa, muamalah, ibadah, akidah mereka seperti apa, harus diingatkan. Nggak berani ketemu orang, Pak Ustadz, buat materi, sebarkan melalui media sosial. Nggak bisa nulis, Pak Ustadz, ambil tulisan yang sudah ada, ya, kemudian sebarkan itu. Niat untuk nasrul ilmi, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini ceritanya adalah thalibul ilm, mereka yang sudah belajar. Kemudian wa tahdzirihim minal ghaflah wal ma'asi, mengingatkan mereka dari kelalaian dan maksiat. Saya noto apa itu namanya, selamat Natal dan selamat tahun baru. Mari kita tidak katakan apa, selamat Natal dan tahun baru semua. Ini menyampaikan wa tahdzirihim minal ghaflah wal ma'asi, mengingatkan mereka korelasi antara musibah dengan maksiat. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beramal solih, agar laut pun tidak marah, agar gunung tidak marah, agar tebing tidak marah, ini agar langit tidak marah, disampaikan. Wa ta'limihim ahkamal halal wal haram, menyampaikan kepada mereka tentang hukum-hukum halal dan haram. Sudah banyak fasilitas sekarang, ada usroh, ada halakoh, ada liqoh, materinya pun sudah ada, berseri, di situ ada halal, ada haram, ada mubah, ada makruh, ada sunnah. Tinggal membuat halakoh kecil, kemudian kita bacakan untuk mereka, saling membacakan antar kita, kita sudah menyampaikan risalah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna talibul ilmi da'iyan ilallahi bihaqqin, dan seharusnya kita sebagai talibul ilm menjadi dai menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Yahusu ahlahu wa usratahu wa aqribahu wa jironihi, terkhusus yaitu keluarganya, keluarga kita, istri, anak. Nanti kalau sudah pada lebih gede lagi, maksudnya lebih tua, punya cucu, ya, kita harus arahkan mereka. Kemudian keluarganya, usrohnya. Usroh di sini keluarga, ya. Ahl ini biasanya lebih khusus untuk istri, kemudian usroh ini untuk keluarga kecil, wa akribaihi, dan juga apa namanya, kerabat, Pak D, Pak Le. Jangan lupakan itu yang ada di kampung kita, yang ada di tempat tinggal kita, disampaikan.
Kalau kita nggak berani secara langsung menyampaikan, bawain buku. Sama-sama dari pesantren Pak Ustadz, ntar kalau ceramah dikira kita menggurui, bawain buku, bawain kitab untuk hadiah. Nanti kalau untuk hadiah mencolok Pak Ustadz kayak ngajarin begitu, taruh atau apalah. Gimana cara kita? Insya Allah kita lebih tahu untuk cara yang terbaik. Banyak yang bisa kita lakukan. Wajironi atau wajironuh dan tetangga. Tetangga ini kita juga punya kewajiban. Sederet para ikhwah thalibul ilm, saibul ilm, dan juga para aktivis dakwah. Sederet kontrakan ini kan ada 10, 7 itu para aktivis dakwah, 3 orang umum. Mau ngomong tentang hak aja kita ngadek-dek gitu ya. Mungkin metode yang perlu kita buat yang baik, saling gantian kita buat jadwal. Antum nanti hari Selasa ngasih kolek, ana nanti hari Rabu ngasih sayur, nanti hari Kamis ana ngasih ini. Mungkin itu juga salah satu metode untuk pendekatan kepada orang tersebut. Minimal paling tidak sungkan, yang biasanya nggak pakai kerudung jadi pakai kerudung dekat kita. Nanti kemudian terbiasa, ditambahkan kalau ada materi tentang kewajiban menutup aurat, akhirnya dia akan terbiasa untuk memakai itu, dan kemudian dilandasi atas dasar kewajiban memakai kerudung atau pakai pakaian yang syar'i. Ini boleh jadi antum kumpul yang punya tetangga 3 di antara 10 aktivis dakwah, ya, ini diapain kira-kira? Jangan dibiarkan begitu saja. Ya, ini nggak boleh. Wa ya umumin haulihi minal muslimin. Kalau ada yang lebih mampu, ya semua orang yang ada di sekitarnya dari kaum muslimin. Dengan apa? Hikmah, mau'izah hasanah. Ya, la yakhafu fillahi laumata laim, dan jangan takut pada celaan orang-orang yang memang nyinyir. Nyinyir masih mending, sedikit nyonyor itu aja nggak usah takut kita, apalagi cuman nyinyir. Jangan kita takut terhadap nyinyiran orang yang nyinyir. Itu yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan para ulama kita di dalam dakwah. Baik, kemudian 2 poin lagi. Yang pertama, wala syakka anna ahamma yang bagi li thalibil ilmi ayahrisa ala ta'limil linnas wa al-Qur'an tilawatan wa fahman. Dan yang paling penting, yang paling mendasar untuk disampaikan kepada masyarakat kita itu adalah mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an penting untuk disampaikan, Al-Qur'an ini biasanya juga paling efektif untuk mendekatkan orang lain terhadap kita, mendekatkan orang lain terhadap dakwah, mendekatkan orang lain terhadap majelis ilmu, terhadap halaqah ilmu. Ceritanya mau diajarkan Al-Qur'an, ada pembelajaran Al-Qur'an. Biasanya ini lebih menarik daripada kita mau belajar akidah, kita mau belajar fikih. Yang ada di kepala mereka akidah itu sesuatu yang berat. Fikih adalah sesuatu yang berat, kecuali mereka yang memang sudah kenal majelis taklim. Sekali lagi, nggak berat lah Pak Ustadz, itu untuk orang yang sudah kenal majelis taklim. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan. Kalau begitu Pak Ustadz, kita jadi pengajar Al-Qur'an semuanya. Tunggu dulu, ya. Kita juga harus pahami bahwa kalau mengajarkan Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an itu adalah khairukum. Bagaimana dengan mereka yang mengajarkan Al-Qur'an, baik membacanya kemudian menghafalkannya, di dalam memahami Al-Qur'an secara benar dan kemudian membimbing mereka dalam menerapkan Al-Qur'an, ini tentunya lebih khairukum lagi. Ya, dalam artian dakwah secara umum, secara komprehensif, ini lebih khairukum. Kalau kita kiaskan secara aulawi dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kalau begitu semuanya kita membuat rumah tahfidz semuanya lah. Kita nggak usah pakai membuat organisasi dakwah semua. Dakwah secara umum ini lebih dari
khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamah, insyaallah. Karena selain ta'allamal Qur'an wa 'allamah, kita juga mengajarkan mereka pada pondasi memahami Al-Qur'an, kemudian bagaimana mengaplikasikan pelaksanaan Al-Qur'an dan mendakwahkan Al-Qur'an secara menyeluruh, insyaallah. Ya, ini kita jangan sampai salah paham nanti. Baik, kemudian yang terakhir yang ana akan sampaikan yaitu tentang hadis yang sangat terkenal, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada keponakannya, yaitu Ali radhiyallahu anhu, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, ya, sungguh demi Allah, seandainya engkau menjadi perantara seseorang mendapatkan petunjuk walaupun satu orang saja, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian memiliki unta merah. Segala postingan kita yang paling afdol, yang paling bagus, ini sebagaimana juga ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, itu adalah postingan yang berisikan ajakan seseorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dari pagi kita kan posting banyak banget tuh, mulai dari posting iklan, posting candaan, ada posting apa yang Anda pikirkan, terus kemudian kita jawab tuh, ya kan? Ada yang jawabnya ngasal, ada yang jawabnya benar. Tetapi khairukum adalah mereka paling ahsan di antara postingan-postingan itu, atau di antara gerak kita itu adalah gerak mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan satu orang mendapatkan petunjuk melalui perantaraan kita, itu lebih baik daripada kita memiliki unta merah. Kita juga mungkin berpikir, Pak Ustadz, karena setelah lulus mungkin tidak bisa bergabung dengan organisasi dakwah. Mau apa? Mau kerja. Biar apa? Nanti kalau saya sukses, saya akan ikut andil dalam dakwah dalam bentuk infak fisabilillah. Ingat, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Insyaallah ini memiliki kebaikan yang sangat besar di saat kita berdakwah, kemudian ada orang yang mendapatkan petunjuk dari kita. Kalau kita nggak ada satu orang pun yang mendapatkan petunjuk dari kita, Pak Ustadz, kemudian kita dakwah, apakah itu adalah kebaikan yang sangat besar sekali? Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya hasil, tetapi azam, tekad, kejujuran niat untuk melakukan sesuatu, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh jadi seseorang itu dikatakan mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Ya, karena azam dia yang sangat luar biasa untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Pak Ustadz, saya sudah tidak sanggup dalam aktivitas dakwah ini. Kenapa? Saya pengen keluarga saya lebih naik sedikitlah status sosialnya. Ya kan, ya paling enggak kalau sekarang saya harus jalan kaki, dengan saya kerja entah apalah, katakan seperti itu, saya bisa beli motor. Atau yang selama ini beli motor, Pak Ustadz, sekarang anak sudah 5 nggak bisa dirangkep, paling tidak dengan bekerja seperti ini saya akan bisa punya mobil. Kan membahagiakan anak dan istri juga merupakan ibadah yang sangat agung, Pak Ustadz, ya. Iya, tetapi ada yang lebih agung. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Tahan sedikitlah. Kalau kita keinginannya pengen mie ayam setiap hari, kurangi 1 minggu sekali aja, biar kita tetap ada dalam dakwah. Kalau kita pengen macam-macam, ditahan supaya kita tetap ada dalam dakwah. Setiap kita pasti pengen cita-cita, bukan hanya pengen punya rumah sendiri, tapi juga punya kontrakan 100 pintu lah paling tidak, biar tenang hidup. Habis itu kita bisa berdakwah. Ini hayalan semuanya, ya. Dan semuanya sudah putus 50.000 tahun sebelum semuanya diciptakan, Allah sudah tentukan. Dan di saat kita 4 bulan, ya, di dalam perut ibu kita juga sudah ditentukan. Ini rezekinya seberapa, ini rezekinya seberapa. Memang kalau sudah kita meninggalkan
dakwah secara khusus, maksudnya dalam sebuah organisasi dakwah dengan berbagai hal yang harus kita perjuangkan di dalam hati dan dada ini kemudian kita terus jadi konglomerat gitu. Ana rasa enggak juga gitu ya, karena berapa banyak yang bukan para dai, para dakwah ya, mereka ada di kolong jembatan, dan insya Allah para dai nggak ada di kolong jembatan. Kalaupun iya ya, itu sudah resiko di dalam dakwah, karena pahalanya kita pengennya firdaus. Jangan sampai kemudian saya pengen surga saya firdaus, tapi kantor saya, kerja saya, gaji saya seperti orang-orang yang ngantor di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta sana, 20 juta 30 juta per bulan. Ya jangan menghayal begitu kan. Walaupun mungkin ada saja orang-orang yang seperti itu kemudian mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi secara umum jarang ya, dari banyak hal yang kita dapatkan. Baik ikhwah fillah rahimani Allah yakum, banyak yang ingin disampaikan tapi waktu memisahkan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan dapat difahami dan menjadikan kita istiqomah untuk berislam secara benar dan istiqomah di dalam dakwah. Amin. Demikian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.